Mas Afif ini kan juga tergabung dalam HPN, anggota HPN atau gimana Mas Afif? Ya, betul. Ya baik. Jadi saya salah satu masuk di anggota HPN juga dari unsur pemuda yang kemudian bergabung dengan para anak muda dan di sana kita banyak diskusi soal divisi bisnis. Misalnya saya di properti, terus kemudian nanti ada di pariwisata, ada di konveksi dan lain sebagainya. Sehingga dari satu himpunan itu kita banyak diskusi soal pengembangan bisnis yang lebih luas. Karena di sana nanti kita akan ada join relasi, kita ada join produk dan lain sebagainya. Nah itu apa yang membuat Mas Afif ini tertarik untuk bergabung bersama dengan HPN? Atau paling nggak awalnya dapat infonya dari mana gitu Mas? Oh iya. Ya, saya kembali memang Randy Prihartono dan teman-teman di Nahdien itu kan ketika kita bicara soal pengembangan anak muda milenial gitu kan selalu ada update info. Oh, ini ada HPN nih yang memang himpunan untuk mengakomodir beberapa anak muda di sektor pengusaha. Nah, awal-awalnya memang yang masuk dalam pemuda HPN ini kan ketika muncul pertama kali gabung itu gimana kalau kita belum ada bisnis atau bisnisnya belum besar, boleh tidak gabung dan lain sebagainya. Ternyata di sana sangat terbuka sekali HPN untuk memberikan ruang itu. Sehingga dari HPN ini banyak mengajarkan kita tentang tadi yang disampaikan Mas Randy, ilmu, relasi, terus kemudian beberapa hal yang kemudian sangat mendukung sekali untuk perkembangan bisnis anak muda. Sehingga yang kecil bisa menjadi besar, terus kemudian yang relasinya skalanya mikro bisa menjadi makro, yang relasinya satu provinsi bisa melebarkan saat ke berbagai provinsi. Sehingga ini sangat positif sekali, satu komunitas yang akan membantu anak-anak muda untuk berkembang di dunia bisnis. Baik. Terus kemudian alasan Mas Randy, Mas Afif bergabung bersama dengan HPN adalah? Ya, alasan saya tentu untuk mengembangkan relasi yang hari ini saya baru banyak kembangkan ya di sektor bisnis. Properti adalah salah satunya karena saya punya perusahaan namanya Ava Group Internasional, itu punya 5 cabang divisi dan properti adalah salah satunya. Kita ada Ava Interindo, itu yang mengakomodir di properti interior dari kita mulai yang singgah sini nih, properti solid dari kayu jati maupun interior seperti set office, kemudian apartemen dan lain sebagainya, itu juga kita kembangkan. Tentu ketika kita gabung di HPN, ini adalah salah satu ruang dan jembatan saya untuk kemudian bisa melebarkan sayap informasi bisnis saya tentunya. Dan bisa saling join gitu. Baik. Berarti itu adalah benefit-benefit yang sejauh ini sudah dirasakan sama Mas Afif Ar-Rahman ini ya, selama tergabung bersama dengan HPN. Dan yang paling utama itu adalah relasinya ini. Betul, relasi ya, relasi dan juga mentoring tadi sih. Semuanya penting sih, ilmu, relasi, mentor itu semuanya udah kuncinya sih. Karena kan kalau kita mau jadi pebisnis, kalau misalnya nggak tahu ilmunya kan. Iya, benar banget. Itu seperti kita berjalan dalam kegelapan gitu ya kan. Nanti kesandung. Masih di Musik Religi. Musiknya para santri masa kini. Kita masih berbicara tentang strategi bisnis di era pandemi ya. Saya mau ke pebisnisnya dulu ini ya. Ke Mas Afif Ar-Rahman. Mas Afif ini kan selama pandemi kemarin mulainya itu kan bulan Maret ya. Maret sampai sekarang. Bulan Maret, betul. Dan itu memang tightnya itu kan terasa di bulan April dan Mei pastinya mungkin. Atau mungkin Mas Afif punya pengalaman tersendiri selama masa pandemi ini seperti apa bisnisnya Mas Afif? Oke, betul. Jadi saya mau sampaikan bahwa pada saat mulai di bulan Maret ini sebenarnya kita masih cukup, karena baru start sehingga omset kita masih cukup stabil waktu itu. Nah, begitu masuk Maret, April, Mei sampai Juni nanti trafficnya paling turun sekali. Jadi penurunannya bisa sampai 50% lebih. Misalnya ketika kita bicara soal margin dan lain sebagainya. Karena banyak para konsumen atau masyarakat yang kemudian banyak mengarahkan anggaran belanjanya itu kepada kebutuhan pribadi misalnya dibandingkan beberapa properti. Tapi ada beberapa yang sifatnya lembaga, mereka masih tetap order. Misalnya masjid ketika ingin membuat mihrab, terus kemudian sekolah yang
kemudian ingin membuat set office-nya dan lain sebagainya. Paling beberapa yang masih masuk adalah lembaga. Biasanya ini bisa balance, berimbang antara konsumen yang sifatnya pribadi maupun dari kantor atau lembaga gitu. Nah, ini mengalami penurunan yang cukup lumayan, tapi akhirnya kita dari beberapa pandemi ini akhirnya kita banyak belajar dan banyak hikmah juga untuk melakukan prepare yang dan strategi yang lebih siap lagi untuk menghadapi new normal, dan 1-2 bulan ke depan ini kita juga lagi siapkan beberapa plan yang berbeda gitu ya. Oh iya, karena plannya ini kan sekarang dengan tambahan masa pandemi gitu loh maksudnya. Iya betul, masa Plannya pandemi ini. gitu. Tapi sejauh ini apakah apa ya istilahnya terdampaknya kepada usahanya Mas Afif ini sampai gimana tuh Mas kira-kira parahnya sampai? Kan ada tuh yang di mana-mana sampai yang karyawannya dirumahkan atau yang gimana gitu. Kalau kita kan memang ada beberapa divisi bisnis yang kita jalankan, sehingga ketika satu bisnis ini off, kita masih ada bisnis lain yang kemudian kita benar-benar up. Yang artinya ketika di kondisi pandemi, bisnis ini tetap bisa jalan. Misalnya kalau saya sebenarnya mengembangkan beberapa bisnis, yang benar-benar off itu kan kita di travel and tour ya, tour and travel itu kita tidak bisa karena memang terkait tiketing, penutupan pariwisata dan lain sebagainya, kita off kan. Terus kemudian saya juga biasanya isi seminar, training dan lain sebagainya, ini juga tidak diperbolehkan untuk memberikan kelas-kelas training. Sehingga yang bisa dijalankan hari ini satu divisi bisnis yang memang satu di properti masih cukup eksis, tinggal bagaimana kita mempersiapkan itu. Terus kemudian saya juga ada bisnis di Ava Creative Media namanya, itu di konten kreator, pembikinan website, terus kemudian video profil, iklan dan lain sebagainya. Ini yang masih tetap eksis, fotografi ya. Nah ini masih jalan terus karena mereka lagi prepare juga untuk menyiapkan menghadapi new normal. Mereka justru banyak menyiapkan strategi, misalnya, oh bisnis saya sudah harus mulai ganti logo nih, saya harus bikin website baru, saya harus menyiapkan aplikasi yang lebih oke lagi. Nah kita punya itu sehingga ini tetap jalan. Beberapa request dan beberapa klien kemudian hari ini banyak masuk minta untuk dibuatkan soal konten kreator dan lain-lain. Sehingga masih tetap eksis. Jadi masih intinya bisa, begini, ya? di bisnis pandemi ini meskipun jadi kita harus punya opsi-opsi. Ketika satu sektor bisnis misalnya memang tidak memungkinkan untuk kita kembangkan di kondisi COVID ini, maka kita harus punya plan B atau punya bisnis lain yang situasinya bisa bersahabat. Artinya masih tetap bisa kita jalankan pada saat masa pandemi seperti ini. Baik. Nah ini kalau dari Mas Afif sendiri, Mas Afif ini kan sekarang bisnisnya berarti kan sudah menjalankan bisnis protokol kesehatan begitu kan. Seperti apa tuh Mas penerapannya yang dilakukan dalam menjalankan bisnisnya sekarang ini? Betul. Jadi untuk praktek bisnis hari ini memang kita kalau bisa ya kita minimalisir agar tidak bertatap muka langsung atau bertemu langsung, karena semua sekarang bisa kita lakukan by online. Basis informasi semua bisa kita kendalikan melalui WhatsApp kah, melalui Zoom kah dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan memudahkan kita, artinya gini, ketika kita mampu untuk meminimalisir sebuah pertemuan, maka di situ tentu kita akan jaga jarak dan lain sebagainya. Toh nanti ketika ada satu klien yang memang mereka harus kita temui, kita harus jelaskan secara langsung, berarti tetap memakai masker, pakai hand sanitizer misalnya, atau beberapa protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan ini harus supaya pandemi ini cepat menghilang dari bumi ini ya, supaya bisa stabil lagi, normal dan bisa oke lagi. Berarti semuanya serba online ya sekarang ini ya Mas ya? Iya, serba online. Tapi kan kalau bisnis fotografi nggak mungkin online dong Mas? Oh iya betul. Kalau fotografi memang kita harus datang ke lokasi. Misalnya 2 hari yang lalu kita baru action di wedding, tapi weddingnya terbatas indoor karena tidak boleh bikin rame-rame ya. Tapi fotografi kita tetap kita datang, tapi sebelum kita berangkat memang kita briefing. Nanti pada saat action harus pakai masker, harus pakai beberapa ini ya, hand sanitizer pada saat bertemu, salaman, kemudian tidak perlu salaman dan lain sebagainya. Yang penting esensinya nanti dapat. Itu kita briefing dulu biasanya sebelum action di lapangan.
sehingga tetap jalan lah insya Allah mudah-mudahan. Jalan ya. Tapi strategi apa nih dari Mas Afif sendiri dalam mengatasi pandemi ini supaya bisnis tetap jalan gitu kan? Kalau tadi kan sudah dilakukan adalah kayak semacam substitusi ya, berarti bisnis yang memang off, bisnis yang masih on ini akhirnya dikembangkan lagi gitu. Nah, strateginya seperti apa itu Mas kemarin? Ya. Jadi strategi yang kita lakukan khususnya untuk teman-teman yang ini, kita juga mengakomodir ya beberapa keluhan teman-teman di sekeliling saya atau mitra bisnis saya. Mas, ini bisnis saya benar-benar off, nggak bisa. Gimana? Ada yang bisa dikerjasamakan tidak? Ada yang bisa dikolaborasikan tidak? Memang hari ini ketika kita bicara soal pengembangan bisnis hari ini, maka kita harus caranya adalah kolaborasi. Nah, dengan strategi kolaborasi ini tentu akan memudahkan kita untuk mengembangkan bisnis yang lebih beragam dan bisa melakukan di beberapa sektor. Baik. Kan itu bukan ahli kita misalnya, tapi kan banyak produk yang kemudian nanti bisa kita pilih dan bisa kita sesuaikan. Misal satu contoh begini, kita hari ini ketika bisnis kita off di satu sektor bisnis, ketika teman kita dia misalnya Mas Randy di konveksi lagi banyak-banyaknya order gitu ya, maka kita bisa join mereka dengan menyebarkan informasi produknya Mas Randy atau kemudian ada order masuk ke kita pakai flyer kita dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa koneksikan ke bisnis yang mereka memang hari ini bisa jalan. Sehingga dengan era kolaborasi ini adalah sebuah strategi yang tepat untuk kita lakukan ketika bisnis kita sedang off di masa pandemi ini. Baik. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Tadi Bu Yasinta ketika menyampaikan, yang disampaikan gimana caranya sih agar kita bisa melakukan satu bisnis tanpa modal dan lain sebagainya. Saya ingin menjelaskan gini, ada beberapa klaster yang harus kita pahami sebagai pelaku bisnis. Kita ini di mana? Yang pertama kalau kita singkat ada EMI namanya. EMI itu di posisi eksekutor, E-nya itu EMI itu eksekutor. Kita di posisi eksekutor, berarti kita yang menjalankan bisnis itu. Kita yang tahu soal marketing, kita tahu bagaimana mempengaruhi klien supaya pakai produk kita, berarti kita benar-benar di lapangan. Posisi eksekutor. M-nya, kita sebagai mediator. Mediator itu kita sebut dengan reseller ya. Reseller berarti ada produk orang, kita coba jual dengan menaikkan harganya, misalnya dari produsen kita dapat harga 7.000 kita naikkan 10.000 misalnya. Berarti itu kita dari mediatornya mediator. Ya. Yang ketiga kita sebagai investor, ketika kita punya modal tapi kita nggak punya ide bisnis, maka coba kerjasamakan dengan mereka yang punya bisnis tapi modalnya masih kurang. Sehingga di situ kita bisa titip modal ke mereka, bisa nggak kita melakukan sebuah kerjasama bisnis, saya yang modalin, kamu yang ngerjain, nanti kolaborasi begitu ya. Kolaborasi, balik-baliknya kolaborasi. Sehingga posisi kita di mana hari ini? Apakah di eksekutor, apakah di mediator, apa di investor? Atau bisa merangkap semuanya gitu ya. Boleh juga. Lebih enak ini kalau kita lebih ke yang mendoakan aja ya. Nanti kita akan Iya. ngobrol lagi ya. Ini saya ada pertanyaan untuk Mas Randy Biartono. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Religi. Musiknya para santri masa kini.